Selamat datang di video kuliah TK2103 Termodinamika Teknik Kimia bersama saya Anggit Raksajati dengan topik pengantar Hukum 1 Termodinamika. Capaian dari video singkat ini adalah mahasiswa memahami Hukum 1 Termodinamika beserta variabel-variabel dasarnya seperti energi dalam, entalpi, kerja, kalor, dan kapasitas panas. Baik, kita mulai dari ilustrasi sederhana terkait eksperimen Joule. Dalam setup ini, kita memiliki suatu tangki yang diisi dengan air yang diisolasi sempurna dari lingkungan. Artinya apa? Selama isolasi tersebut bekerja, kita dapat pastikan tidak ada panas yang masuk dari lingkungan ke dalam sistem ataupun sebaliknya. Lalu, pada tahap 1 eksperimen Joule ini, kita nyalakan suatu mixer atau suatu pengaduk, misalnya diputar manual ataupun bisa dihubungkan dengan listrik. Lalu kita amati apa yang terjadi. Untuk memutar pengaduk tersebut, kita memerlukan kerja. Ternyata selama sistem diisolasi, tidak ada pertukaran panas dari sistem ke lingkungan, kita dapat amati bahwa ada peningkatan temperatur terhadap cairan yang disimpan di dalam tangki tersebut. Lalu pertanyaannya, dari mana sumber panasnya jika sistem terisolasi sempurna? Ternyata dari tahapan ini kita bisa buktikan bahwa kerja yang dimasukkan dari pengaduk tersebut berubah sebagian menjadi panas. Ada perubahan dari kerja menjadi panas. Lalu pada tahap kedua eksperimen Joule ini, isolasi dibuang atau dilepas sehingga panas mulai bertukar dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Karena sudah ada kenaikan temperatur, akibatnya ada driving force perpindahan panas. Dan dapat diamati ternyata panas berpindah dari sistem menuju lingkungan. Terjadi perpindahan energi. Sehingga kita bisa amati di sini, energi itu berubah-ubah bentuknya gitu ya. Awalnya ada yang bentuknya dari kerja, berubah menjadi temperatur panas, kemudian berpindah ke lingkungan. Ternyata kekekalan energi ini menuntut adanya suatu variabel baru agar dapat dinyatakan secara matematis, yaitu apa yang dikenal sebagai energi dalam atau U. Sehingga hukum 1 termodinamika, kita bisa menyatakan energi dapat berada dalam berbagai bentuk, tetapi jumlah totalnya tetap. Bila satu bentuk energi lenyap, maka akan muncul energi dalam bentuk lain. Pernyataan ini juga dikenal sebagai hukum kekekalan energi. Dalam percobaan Joule di atas, kerja yang dilakukan yang masuk tersimpan dalam air sebagai energi dalam. Sebagai energi dalam ini keluar sebagai panas. Secara matematik, hukum 1 dinyatakan sebagai berikut. Delta U sama dengan Q plus W, di mana delta U adalah U2 dikurangi U1, atau energi dalam di kondisi akhir dikurangi energi dalam di kondisi awal. Kita perlu sepakati hati-hati dengan penggunaan tanda plus dan minus dalam Q maupun W di sini ya. Tanda Q akan selalu kita gunakan ketika panas masuk atau panas diterima oleh sistem gitu ya. Sedangkan tanda minus kita gunakan ketika panas keluar atau sistem memberikan panas. Dalam konteks eksperimen Joule tersebut, pada tahap kedua saat isolasi dicabut dan panas berpindah dari sistem menuju lingkungan, maka notasinya negatif. Mengapa? Karena sekali lagi sistemnya yang memberikan panas. Notasi yang konsisten kita gunakan untuk kerja atau W, tanda positif digunakan jika kerjanya masuk ke sistem. Atau dalam contoh eksperimen Joule tersebut, W-nya positif. Mengapa? Karena kita membutuhkan W, membutuhkan kerja yang masuk ke dalam sistem untuk mengaduk tangki. Sebaliknya, tanda negatif akan kita gunakan ketika kerjanya keluar dari sistem. Sekali lagi, mohon hati-hati dengan notasi positif dan negatif di sini. Kerja secara fisik dapat didefinisikan sebagai gaya yang bekerja melalui suatu jarak atau lintasan. Kerja tidak dapat disimpan, tetapi merupakan suatu hasil dari perubahan jenis energi lainnya. Secara umum, dW kita kenal sebagai F dikali dengan ds, sehingga kita dapat turunkan lebih lanjut menjadi minus P kali A atau luas permukaan kali diferensial V per A. Dan di sini kita bisa sederhanakan lebih lanjut sehingga dW sama dengan minus PdV. Sekali lagi, tanda plus jika kerja diterima oleh sistem, tanda negatif jika kerja dilepaskan oleh sistem.
Konvensi tanda Q net adalah Q masuk dikurangi Q keluar. Jika panas neto masuk, maka Q didefinisikan sebagai positif. Jika panas neto keluar, maka Q didefinisikan negatif. W net atau kerja net adalah selisih dari jumlah kerja yang masuk dikurangi jumlah kerja yang keluar. Jika kerja neto masuk, maka W didefinisikan sebagai positif. Jika kerja neto keluar, maka W didefinisikan sebagai negatif. Hati-hati dalam beberapa buku termodinamika, misalnya yang digunakan di teknik mesin, persamaannya dikemas menjadi delta U sama dengan Q minus W, sehingga konvensi tandanya menjadi berubah untuk bagian W. Tapi untuk kuliah termodinamika teknik kimia ini, kita akan selalu gunakan notasi delta U sama dengan Q plus W dengan kesepakatan positif dan negatif sesuai penjelasan sebelumnya. Selanjutnya, materi terakhir dari video singkat ini adalah mengenai kapasitas panas. Kapasitas panas suatu benda didefinisikan sebagai jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan temperaturnya 1 derajat untuk setiap satuan beratnya. Jadi di sini kapasitas panas satuannya adalah Joule per derajat Celcius misalnya gitu ya. dQ-nya sendiri adalah panas yang ditambahkan untuk perubahan temperatur DT. Jika panasnya dilakukan pada kondisi volume tetap atau constant volume atau isovolume, maka notasinya kita gunakan CV atau C pada isovolume. Di mana kita akan peroleh hubungannya CV ini akan sama dengan dou per dT pada kondisi volume yang tetap. Atau CV itu adalah perubahan energi dalam per perubahan temperatur pada volume yang tetap. Jika dipanaskan pada tekanan yang tetap atau isobar, maka dQ sama dengan dU plus PdV. Sehingga dapat diturunkan bahwa Cp atau kapasitas panas pada kondisi isobar, tekanan tetap, akan sama dengan dH per dt pada isobar atau perubahan entalpi per perubahan temperatur. Untuk gas ideal, kita mengenal PV sama dengan nRT karena energi dalam tidak bergantung volume dan tekanan. Sehingga dou per dT pada isobar bukan merupakan fungsi tekanan sama dengan dou per dT pada kondisi isovolume, tidak bergantung pada kondisi volume. Sehingga dengan penurunan U sama dengan Q plus W dan DH sama dengan dU plus PdV, kita dapat peroleh penurunannya adalah Cp sama dengan Cv plus R. R di sini adalah konstanta gas ideal ya. Nah, nilai-nilai umumnya untuk gas ideal akan bisa kita peroleh sebagai berikut. Dan ini merupakan nilai-nilai yang wajib diketahui oleh insinyur teknik kimia ya. Untuk gas ideal monoatomik itu artinya apa? Contohnya seperti helium atau gas-gas mulia lainnya gitu ya. Hanya energi translasi yang berpengaruh sehingga dou per dT pada isovolume sama dengan CV itu nilainya akan 3 per 2R. Sedangkan Cp adalah 3 per 2R ditambah dengan R. Sehingga nantinya kita peroleh Cp untuk gas ideal monoatomik adalah 5 per 2R. Untuk gas ideal diatomik, contoh diatomik itu apa? Misalnya N2 nitrogen, O2 oksigen. Maka energi translasi dan rotasi yang berpengaruh. Maka dou dT pada isovolume sama dengan CV sama dengan 5 per 2R. Cp-nya adalah 5 per 2R ditambah dengan R sehingga sama dengan 7 per 2R. Untuk gas poliatomik lainnya, rotasi dan vibrasi meningkatkan harga CV sehingga kita kenal gamma atau Cp per CV nilainya biasanya mendekati 1,3.